Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada lo semua yang kali ini mampir lagi di channel YouTube pribadi gua, Rifki Arif Budianto. Dan pada kesempatan kali ini gua mau coba bikin konten tentang unboxing HP dari Samsung. Tapi dia bukan tipe tertingginya, bukan seri tertingginya, melainkan seri yang menengah, yaitu seri A. Nah, kebetulan gue juga belinya bukan seri A yang tertinggi, karena kalau nggak salah seri A yang tertinggi itu ada A71. Nah, gue beli yang di bawahnya, yaitu A51. Gimana isinya? Nah, mari kita buka. Nah, cuma sambil gue buka ya, gue mau sedikit cerita dulu. Jadi kenapa gue beli HP ini? HP ini bukan HP yang utama ya, HP yang secondary aja. Nah, jadi gue cari yang budgetnya itu tidak lebih dari 5 juta. Nah, di range itu sebetulnya banyak sekali pilihannya, terutama merek-merek kayak Xiaomi, Realme, dan lain-lain. Cuma karena gue pengennya dari brand yang cukup ternama, ya udah gue cari Samsung dan gue dapet HP ini. Setelah gue cari tahu, ini di kisaran harga di bawah 5 juta. Nah, mari kita cek. Ini dia, ada struk pembeliannya ya. Ini gue beli secara online di Tokopedia. Sellernya yaitu Pluto Seluler ya. Dia dari Cililitan, Jakarta Timur. Gue beli di harga 4.379.000. Nah, jadi gue beli Samsung A51 yang RAM-nya 8GB dan memorinya 128GB. Kalau lo beli yang RAM-nya 6GB ya, kemudian memorinya 128GB, itu ada juga, cuma harganya dia lebih murah. Kalau gue pantau di Tokopedia itu range harganya ada di 3,9 sampai 4,2. Nah, kalau yang RAM-nya 8GB itu ada di range 4,2an sampai 4,5. Nah, karena gue butuh cepet, ya udah gue ambil yang 4,3 juga nggak jadi masalah. Oke, kita buka aja. Oh, sebelum kita buka, karena ini video unboxing, gue mau liatin dusnya ya. Ini dusnya di dibungkus dengan plastik yang rapat dan rapih ya. Di depannya ini ada gambar HP-nya sesuai warna yang kita pilih, Samsung A51. Kemudian di bagian bawah ini ada ya keterangan-keterangan. Nah, salah satunya ini adalah warnanya. Gue pilih yang Haze Crush Silver, tapi kalau menurut gue sih agak ke putih-putihan. Kemudian gue pilih yang memori internalnya 128GB dan RAM-nya gue pilih yang 8GB. Nah, yang menarik ternyata ini dibuat di Indonesia ya, kelihatan ya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan available memory capacity is subject to preloaded software. Nah, jadi apa ini maksudnya ya? Kapasitas memorinya ini bisa untuk preloaded softwarenya gitu. Tapi kalau untuk extension memori eksternalnya, setahu gue ini juga bisa. Dia bisa ditambah jadi 512GB maksimal. Kemudian di sebelah kiri ini ada bacaan Samsung Galaxy A51. Di bagian sini cuma ada bacaan Samsung. Kemudian ada segelnya ini. Do not accept if seal is broken. Jadi jangan diterima kalau ininya udah rusak. Kuku gua kotor banget ya. Oke, di atasnya kosong. Mari kita buka aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi HP ini tuh rilis di awal tahun ya, 2020. Dia cukup fenomenal karena orang-orang bilang, nah gini dong Samsung, jangan kalah sama merek abal-abal, harga murah, spesifikasi tinggi. Akhirnya mungkin Samsung sadar ya, saingannya tidak hanya di kelas high end tapi juga di kelas menengah, makanya dia ngeluarin Samsung A51 dan juga Samsung A71. Oke, mari kita buka. Ini harus di ini dulu.
Nah, pertanyaannya kenapa gua nggak pilih yang A71? Ya sekali lagi karena budget gua itu di bawah 5 juta ya. Kemudian kayaknya gua nggak butuh spesifikasi yang tinggi-tinggi banget karena ini secondary mobile phone aja gitu. Kalau yang utama kan gua pakai yang kemarin itu, yang Samsung Galaxy Note 10 Plus ya. Nah, setelah kita buka, dalamnya ada seperti ini. Kita buka dulu yang sebelah kiri. Ini udah kosong ya. Gua giniin. Oke. Nah, kita buka. Apa di dalamnya? Ini ada apa? Ejectornya. Kemudian kita buka lagi. Oh, kita sudah dapat soft case. Udah kosong ya. Oh, mana? Oh, udah kosong. Oke. Kita dapat apa lagi ini? Ini adalah lembaran panduan singkat. Ini berbahasa Indonesia. Ini yang versi bahasa Inggris. Quick Start Guide, ya sama aja sih sebenarnya ya. Kemudian kita tadi dapat ini. Nah, kita juga sudah dapat soft case berwarna bening. Jadi kita nggak usah khawatir, tanpa beli aksesoris tambahan, HP kita udah bisa terlindungi dengan cukup baik. Nah, kemudian yang sebelah sini, ini dia ada HP-nya, Samsung Galaxy A51 Infinity O Display, quad kamera, kemudian on-screen fingerprint. Nah, jadi kalau gue baca spesifikasinya, ini HP memang sudah fingerprint, tetapi belum face recognition. Kalau nggak salah seperti itu ya. Mari kita buka. Oh, dari sini. Dengerin dulu suaranya. Mantap. Nah, ini dia HP-nya. Gua pilih warna Haze Crush Silver. Walaupun gua komen tadi kayaknya lebih mirip ke warna putih. Ternyata setelah HP-nya datang, iya bener. Ini warnanya bukan putih tapi agak ke silveran. Nah, ini ada keterangannya dibuat di Indonesia. Oke. Gua taruh dulu di sebelah sini. Kemudian di bawah HP-nya kita punya nomor emailnya. Ini kalau teman-teman mau ngecek, harap jangan dibuang lembarannya untuk ngecek apakah ini barang ori atau bukan, terdaftar atau tidak. Nah, kemudian kita punya kepala charger ya. Ini kita dapat yang berapa nih? 15 ampere. Yes, kita dapat yang 15 ampere. 15 watt apa 15 ampere sih satuannya, gue juga ngafal, pokoknya 15 lah. Kemudian kita juga dapat chargernya. Nah, ini chargernya dia sudah Type C ya, cuma bukan Type C to Type C. Ini masih yang biasa lah, beda kayak Samsung Galaxy Note 10 Plus yang gua review beberapa waktu yang lalu. Ini udah kosong. Kemudian kita dapat earphone. Ini audio jack 3,5 mm. Oke, jadi isi dalamnya seperti ini aja. Nah, selanjutnya mari kita sedikit lihat HP-nya ya. Ini bahannya plastik. Ini ada quad kamera. Ini kayaknya buat flash. Nah, buat kamera belakang ya. Buat kamera belakang ini gue nggak tahu yang mana yang besar, mana yang kecil. Cuma kalau gue baca dari spesifikasinya ya, ini ada yang 48 megapiksel, 12 megapiksel untuk untuk yang zoom in kalau gue nggak salah. Ada yang untuk foto yang deep itu 5 megapiksel dan yang satu lagi juga 5 megapiksel. Nah, kalau kita beli yang A71 itu dia kameranya 64 megapiksel kalau gua nggak salah. Nah,
Kemudian untuk kamera depan ya, kamera selfie-nya ini 32 megapiksel. Jadi lumayan besar. Nah, kita lihat di atas ini nggak ada apa-apa, ini hanya untuk lubang speaker aja. Di sebelah kanan ini ada untuk pengaturan volume up and down, kemudian ini untuk on off atau mengunci. Di sebelah kiri hanya ada tempat buat SIM dan micro SD. Mari kita buka dulu SIM-nya seperti apa, hybrid atau bukan. Nah, ini dia ya, tempat SIM dan micro SD-nya. Ternyata dia lebih cukup memadai menurut gua, karena nggak hybrid. Kalau hybrid tuh kalau lu pasang satu SIM card, kemudian lu masang micro SD atau memori eksternal, lu nggak bisa pasang SIM card kedua. Kalau ini pas, ini SIM cardnya bisa 2, eksternal memorinya lu bisa masukin lagi gitu. Jadi ada 3 slot ya, cocok lah. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada speaker, ini ada audio jack 3,5 mili, dan ini ada untuk colokin kabel charger Type C. Nah, jadi kita tinggal pasang aja kayak gini. Oke, mantap ya. Mari kita nyalakan. Oke, Samsung Galaxy A51 Secure by Knox, powered by Android. Yoso, udah pastilah ya. Nah, mari kita tunggu dia menyala dulu. Nah, jadi secara dimensi layar ya, kalau A51 itu ukurannya 6,5 inch. Tapi kalau A71 itu dia 6,7 inch. Jadi menurut gue ini lebih simple ya. Kemudian untuk berat kalau nggak salah ini 172 gram. Memang ini nggak begitu berat ya, ringan. Oke, kita coba dulu setting. Oke ya, ntar gue setting dulu. Oke, jadi tadi gue masukin SIM card dulu ke HP ini, kemudian tinggal pilih bahasa, lanjut ke next, dan kita pilih akses WiFi. Nah, dia sudah terkoneksi dengan WiFi di tempat gua. Nah, ini dia lagi cek untuk update softwarenya. Ini kayaknya ada update karena gua beli sekitar 9 bulan pasca dia launching, dan sekarang dia lagi menginstal beberapa hal yang perlu diupdate. Nah, ini dia copy apps and data you can choose to transfer. Gue pilih don't copy aja. Oke. Nah, ini dia masih berproses. Ini sebetulnya proses standar aja ya kalau kita baru nyalain HP pertama. Jadi banyak orang yang dia tuh ragu-ragu gitu mau beli HP sendiri secara online karena mereka lebih memilih untuk beli di counter langsung, didaftarin, disettingin sama mas mbaknya. Padahal hal yang kayak gitu tuh bukan hal yang sulit kok, hal yang biasa aja gitu loh. Nah, misalnya setelah tadi ya kita memilih bahasa, kita menyambungkan ke koneksi internet, kemudian kita menyetujui segala term and condition-nya atau agreements-nya. Nah, kita sekarang tinggal masukin alamat emailnya kita seperti biasa ya, agar kita bisa mengakses Google Play-nya. Sebentar, gue setting dulu ya. Oke, gue udah login pakai emailnya gue. Kita langsung pilih save aja. Oh, ini dia bisa nih face recognition. Coba ya, gue mau atur dulu. Sebentar, atau gue skip aja di sini. Skip anyway. Oke, kita okein aja ya. Nah, ini tadi ada opsi aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan untuk langsung diinstal. Jadi gue pilih
oke aja lah, siapa tahu bermanfaat. Nah, ini dia get recommended apps. I found some useful apps for you. Check them out. Next aja biar cepat. Log in to a Samsung account to get the most out of your device. Skip. Alright, we're all set. Oke. Ini masih proses. Nah, ini dia. Akhirnya HP-nya udah ready belum sih ini? Oke, HP-nya udah ready. Nah, jadi ini dia tampilannya ya. Kalau kita pakai Android sih gitu-gitu aja ya kalau tampilan menurut gua sih. Nah, ini untuk layarnya tadi gua udah sedikit bilang ya, dia ini layarnya 6,5 inch. Kemudian ini HP resolusinya itu adalah 1080 x 2400 pixel dengan kedalaman pixel 405 ppi. Nah, kemudian apalagi ya? Kapasitas baterainya ini 4000 mAh. Kalau yang A71 dia itu 4500. Jadi kapasitas baterainya lebih besar memang A71, cuma layarnya juga lebih besar. Tapi dengan peningkatan 500 mAh selisihnya itu pasti lebih hemat A71. Apalagi dia fast chargingnya bukan 15 watt tapi 25 watt setahu gua. Oke, ini dia. Nah, jadi kalau dari tampilan menu sih ya standar-standar aja lah, nggak ada bedanya sih menurut gua. Paling yang penting itu misalnya kita dari dari kamera mungkin. Nah, ini kamera bisa ada pengaturan jauh, lebih dekat. Nah, cuma dia kurang smooth ya. Bukan karena HP-nya jelek, enggak, cuma dibandingkan HP gue yang Samsung Galaxy Note 10 Plus itu kan kalau diklik tuh cepet gitu. Kalau ini kayak kerasa banget zoom in zoom outnya tuh. Nah, jadi ini ada foto, video, ini juga ada beberapa opsi kayak super slow mo, slow motion, ada live focus ya, kalau kita mau foto yang agak bokeh-bokeh gimana gitu ya ini bisa lah. Nah, biar lebih kekinian. Oke, itu aja mungkin dari gua video unboxing dan sedikit review, bukan review jeroannya secara detail sih, cuma tampilannya doang. Semoga bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang cari HP dengan budget di bawah 5 juta. Gua sih cukup merekomendasikan untuk beli A51 ini. Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih 1 juta, mungkin nggak ada salahnya kalau mau naik ke A71. Kalau lebih lagi ya banyak pilihan lah yang lebih bagus lagi. Itu saja dari gua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Apabila teman-teman suka dan ingin mendukung channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Apabila teman-teman mau ngasih masukan, kritik, saran, ada pertanyaan, silahkan langsung tuliskan saja di kolom komentar. Itu saja dari gua. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.